Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Waalaikumsalam. David Turbianto, Warahmatullahi wabarakatuh. Host kesayangan Anda bersama panelis kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Kebetulan saya live langsung dari background-nya dari planet sport ya. Bagus. Nanti sih. Next episode masuk endorse sepatu dari Planet Sport ya. Diaminkan. Amin. Balik lagi di ukuran podcast. saya 36. Arifyansa berapa? 38. Hah? 38. Arif yang bawah, 42. Arif yang bawah. 42 sama. Iya, 42 ya. Oke, sekarang kita akan membahas seputar luka. Kali ini menghadirkan panelis yang sangat luar biasa, ahli di bidang luka-luka ya. Ada Gamila Arif yang ahli di bidang luka apa kalau boleh tahu nih? Luka masa lalu. Luka masa lalu. Iya. Baiklah. Semua luka Biasanya emang kalau terjadi cewek ya. emang pandai. Pandai ya. Ya, pandai mengeluk ya. Apa itu? Pandai Saya mengingat nggak luka. dengar. Oh gitu. Iya. Kalau Arif Alfiansa apa? Kebetulan saya ahli dari Lukaku. Oh. Bercandaan gitu boleh. Oh. Nggak apa-apa, bagus. Ya, Oke. bagus. Kalau Arif Brata, ahli luka. Saya ahli di bidang luka yang Jangan, kurang yakin ya barusan ya. Kan kalau walaupun punchline gak kuat-kuat amat, tapi kalau yakin tuh harusnya bisa kena. Iya ya. Anda terlihat ragu ya. Maafkan saya yang mulia, aku kurang yakin. Wah, gimana nih host kita? Yang penting sinyalnya nggak hilang kan? Iya. Sinyalnya hilang nih. Tiba-tiba Luar biasa. dia begini. Ngambek dia. Enggak hilang. Oh nggak hilang. Tiba-tiba Dari pakai planet jam. sih. Ada Belagu pakai dari di planet planet, segala. Kejauhan sih. Agak lo tuh. Kejauhan emang lo tuh. Jauhan. Oke, kita akan membahas soal bekas luka. Biasanya kalau orang kampung bilangnya bekas koreng sih, kalau jadi bercandaan bekas koreng gitu ya kan. Oh, bekas. Kayaknya kesannya Oh baru tahu. kalau di tongkrongan. Kalau gini Mbak Mila, kalau di tongkrongan laki-laki tuh biasanya suka pamer-pamer bekas koreng gitu kan, supaya jadi pride gitu, kebanggaan bagi kita. Kayak misalkan di bekas berantem sama preman, misalkan di bekas tawuran nih, sini gue belah, kayak gitu. Biasanya jadi kebanggaan seorang lelaki gitu. Tapi ini mumpung lo ngomong laki perempuan itu juga ada masanya emang justru seneng gitu ngeliat laki-laki yang banyak bekas lukanya. Jadi bahan obrolan. Nah, itu gitu. kenapa tuh? Oh Itu iya. kenapa tuh? Jadi ditanya-tanya gitu bekas luka. Ini bekas apa sih gitu? Ini bekas apa sih? Ini bekas apa sih? Terus lama-lama jadi telanjang lama-lama. Oh, jadi sebenarnya sepik dipretelin satu-satu ya gitu. Waduh. Mulai kepala. Niatnya emang gitu. Dada, Iya. gitu ya, buka baju. Iya, ini adalah Terus- salah satu tips and trick dari saya. Oke, jadi itu speak iblis ala Gamila Arif ya. Sepik iblis. Ahli luka lama. Banyak Ahli info luka dari lama. sekarang. Iya, jadi cowok-cowok itu memang diharapkan banyak lukanya gitu. Jadi jangan luka-luka yang luka hati, luka trauma masa kecil, jangan. Tapi luka-luka yang kelihatan. Jadi sebaiknya dalam masa, apalagi siapa namanya Arif. Arif itu ya, itu kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Diperbanyaklah luka-lukanya gitu supaya nanti bisa dipamerin, semacam ibarat kata piagam penghargaan. Bukan. Ya, kalau tato kan udah biasa ya. Tato ini tato apa? Obrolan ini tato naga. Gue dapet di penjara. Udah biasa. Tapi kalau ini luka tuh biasanya suka ada cerita. Jadi waktu itu gue lagi ini itu terus ya. Oh gitu. Oh jadi panjang gitu. Jadi Nah, kalau Mbak perdalam benar. relationship. Kalau gitu. Mbak Mila sendiri tipe yang suka dengan laki-laki yang punya luka, yang punya cerita ya, luka yang punya cerita ya tadi. Apakah jadi kebanggaan tersendiri punya cowok yang punya bekas luka, yang punya cerita gitu buat Mbak Dan Mila? bagian Atau mana gitu Mbak Mila? Benar. Yang Atau kayaknya itu idola standar Mbak Mila luka di bagian mana? Atau kayaknya standar laki-laki sejati bagi Mbak Mila tuh ada bekas luka apa gitu? Nah, di alis. Kalau bisa luka bacok ya memang.
Aduh. Iya. Dia kalau Bacok. koreng doang mah ya, gue juga ada nih betis gue korengan gitu bekas digigitin nyamuk. Tapi kan kalau bacok tuh kan kayak Kayak sama wah. dari, iya kan? Orang Madura Sama. banyak, Mbak Mila. Iya kan? Iya kan? Budayanya kan jauh. Iya kan? Betul. Iya Tapi itu makanya. iya Ya, benar. pria-pria Madura itu menarik karena bekas bacoknya. Ngomong-ngomong Mas Panji, bekas bacokannya di mana tuh? Iya, Ya. kalau boleh tahu sih. Dan Di dan mana? dibacok siapa? Iya. Ya, tapi kan itu kan waktu saya masih muda dulu, masa lalu. Oh, Begitu iya, iya. Selalu. seiring bertambah saya usia menjadi dewasa, saya pikir, ada luka, nggak ada luka, nggak apa-apa. Yang penting kita saling menjaga dan dia tidak melukai saya tidak melukai dia. Begitu moralnya. Oh, ini moralnya nih. Bagus Ini juga ada ya. isinya nih. Ini bagus. Ada. Ini. Baru pertengahan langsung ada moralnya. Jadi bekas luka, Aduh. bekas luka nggak penting. Ini beban buat Arif Alfiansa dan Arif Brata harus ada moralnya kayak Makanya. Mila ya ntar ya. Setelah saya tanya-tanya ya. Jadi kalau dari Mila, pesan moralnya adalah nggak penting bekas luka. Yang penting kita tidak saling melukai. Tepuk Wow. tangan. Bagus. Jadi beban Bagus, saya kan? jadi beban. Kita ke Arif, ke bintang tamu dulu ya. Spesial nih, Arif Iya. Alfiansa Oke. yang hadir Banyak kali lukanya. ini. Dia tuh bintang tamu karena dia banyak lukanya ya. Pasti dong. Apalagi dia Ini habis disilet pakai ini silet Tatra. Masih Apa ingat? tuh? Apa? Silet Nggak ngerti. silet Tatra nggak ada ya? Nggak ngerti apa. Apa? Jelaskan Cuma di dong, Jawa jelasin. deh adanya. Jadi Nggak, coba jelaskan Apa dong biar tadi? kita. Yang ngomong dipakai apa? Lanjut. Iya, Arif kan kita sama-sama Nah. tahu ini sehari-harinya juga aktif sebagai akupuntur ya, Ya. atau sebagai terapis Ahli yang akupuntur ya. yang selalu berkutat dengan benda tajam seperti jarum dan sebagainya. Nah, bagi Arif sendiri Jarum nih, doang kali. Emang akupuntur selain jarum apa? ada ya yang Ada. Bukan linggis ya, linggis. Alatnya banyak sih. Aja. Oh tusuk iya. sate Apa aja? ada apa? Tusuk sate gitu. Nggak, soalnya tadi David bilang benda tajam selain jarum ada lagi yang lain. Gue kira cuma jarum doang kalau akupuntur. Ternyata ada silet gitu-gitu ada. Ya alat ininya ada sih Mbak. Oh, santet atau Buat- apa? Buat setrum ada. Santet lagi belajar. Jadi kalau ada yang ini juga, ayo. Lagi belajar. Lagi belajar. Lu sendiri punya bekas luka yang ada ceritanya nggak? Ada tuh waktu di sini nih ada nih. Kelihatan nggak sih? Coba. Ada pokoknya di sini. Mana? Oh iya. Wah. Kelihatan. Kelihatan dong harusnya. Itu Di Iya, leher. iya, iya, iya. Leher sebelah mana tuh? Bekas sebelah Kanan kanan. atau kiri? Oh kanan ya. Kanan. itu kenapa? Jadi dulu apa? ya, Dibacok pada nggak? waktu- Dibacok nggak? Nah, belum untungnya. Lanjut. Ya. Jadi pas kecil dulu tuh sakit. Katanya sakit, itu demam, nggak sembuh-sembuh. Disuntik, nggak, katanya nggak sembuh. Pokoknya intinya kenapa biasanya suntik itu berfungsi gitu. Ternyata Ya. pada waktu dibuka obatnya ada di sini gitu, di daerah Nyangkut. sini. Jadi kayak dia ngegumpal gitu loh. Oh. Dia ngegumpal terus ngumpul Aduh. di sini. Nggak turun gitu Akhirnya obatnya. Iya, katanya Akhirnya begitu. dibelek. Kemudian disobek dari sini untuk Dibelek ya. kata diambil atau apa baru disuntik ulang gitu. Maka obat berikutnya bekerja. Dari sana akhirnya dari kecil, dari berapa ya, 4 atau 5 tahun itu sampai Masih kecil, kelas 6 itu nggak pernah sama sekali sakit gitu. Oh. Rasain sakit yang kayak orang-orang demam itu nggak pernah. Orangnya makanya hiperaktif dulu gitu. Oh, berarti Wah, hebat sekali. Berarti waktu kecil lu nggak pernah ngerasain minum Bodrexin ya, sama Insana ya? iya. Bener ya? Itu baru kelas 6 tuh. Tiba-tiba dibayar dengan tipes 1,5 bulan di rumah sakit. Wah, Aduh. itu langsung Dirapel langsung parah, berat ya. dirapel. Iya, gitu. Oh, berarti pas disuntik itu tertahan di sini. Iya, katanya ada yang Menggumpal. menggumpal di sini. Kok jadi Pengen kuli dioperasi. ini kali, kuli panggul beras. Jadi tertahan di situ terus. 4 Jadi tahun. Child nggak labor ya. jalan, bro. Iya, umur Nggak, Kak. 4 tahun gitu. Kalau analisa Iya. dari gua sih begitu obat yang masuk disuntik ke sini gitu, dia nggak bisa lewat. Nah, karena lucu di- nih. Karena Lucu. di sini tuh lagi Lucu. ada hajatan, jadi jalan. Lucu. Di begitu hajatannya Iya, kelar lalu dibuka. Kadang memang ditutup, Bang. Bisa tuh. Ya kan? Ada portalnya Iya, memang iya, di iya, sini. Tapi Iya, berarti iya. ini ciri... 1,5 bulan. sorry. 1,5 Apanya? bulan. Apa gimana? Enggak, Sakitnya. maksudnya dari situ tuh katanya tuh kenapa anaknya tuh nggak pernah sakit kan? Itu ya karena obatnya tuh kayak merasuk ke dalam diri Kayak- gitu kan, disuntik Oh, berkali-kali. Kayak Asterix iya, ya. iya, iya. Kayak Asterix ya. Heeh.
Terus sekalinya sakit langsung kayak lemes gitu. Jadi tipes 1,5 bulan di rumah sakit. Baru selang berapa tahun ya? Dari 4 ke kelas 6 tuh berapa ya? Ya 5-6 tahun lah ya. Nah, segituan. Yang bayar rumah sakitnya siapa, Rip? Ya orang tua lah. Waktu itu. Nanyanya enggak ya benar ya, Bang. Tapi agak muda dikit. Tapi orang tuamu itu lukanya selain ini ada lagi nggak gitu? Gue mau penasaran itu. Saya sebagai perempuan itu kan nafsu jadinya pengen lihat lagi apa yang mana gitu. Ini ada mana? Itu mana? Ini bocor, bocor. Aduh. Oh, iya. Jadi pas dulu pernah kan jalan di rumah tuh lagi diperbaikin lah, diuruk apa namanya? Di aspal. Iya, diuruk. Iya, diuruk terus sebelum itu dipaving kan. Nah, itu pada waktu diuruk tuh lari-larian tuh kan anaknya emang aktif kan. Lari, aku lari. Akhirnya terjatuh, sini ada apa namanya? Keramik, pecahan keramik. Terus langsung gitu kayak apa namanya? Kayak keran kecil langsung gini. Terus tiba-tiba hilang. Bocor langsung. Tidur dengan perban. Pas ada film Harry Potter lu bangga dong ya? Ih, gue sama kayak Harry Potter gitu, ada luka gitu nggak? Enggak dong kalau Harry Potter. Lukanya. Katanya kalau banyak luka di sini ciri-ciri anak nakal. Oh ya. Setuju nggak? Enggak lah, ciri-ciri anak tolol lah, jatuh mulu. Berarti gue tolol dong. Ini gue banyak nih satu di sini. Ada. Oh iya. Iya, kenapa? Maksud gue kenapa bisa jatuh di tempat yang sama? Itu kan itu emang nggak belajar. Emang tolol. Jadi belajar dari pengalaman. Anak tolol. Gue boleh cerita nggak? Soalnya ini tolol banget emang yang di tengah-tengah ini. Gue naik sepeda nih. Betul, Man. Naik sepeda. Dari dalam rumah garasi pengen langsung keluar ke jalanan depan rumah gitu kan dari garasi. Nah, tapi emang tolol. Pintu garasinya rada nutup segini. Jadi gue naik sepeda, ini kena. Bagus. Ya lanjut silakan kembali. Ada CCTV masuk lukanya di Trans 7 berarti Mbak Mila. Benar. Iya benar. Lukanya video lucu ya. Iya, video lucu gitu ya. Iya, Wah. Coba ada CCTV. Jangan seperti anak ini ya, guys. Ada komentatornya. Viral gue. Viral pasti. Terus ada lagi maaf. Gak ada sih, selebihnya ya luka-luka jatuh biasa yang jatuh biasa. Kalau melukai diri ya dengan akupuntur kan hampir, karena ini apa namanya, untuk proteksi buat COVID 3 hari sekali melukai diri dengan tusuk jarum diri sendiri gitu. Hah? Aduh. Itu gimana? Ya itu boleh diceritain tuh gimana maksudnya proteksi diri terhadap COVID. Enggak kan, di akupuntur kan ada beberapa titik yang untuk meningkatkan imun kan. Ya. Sedangkan imun. Tapi itu harus bisa dilakukan sendiri di rumah atau harus ada bantuan ahli atau gimana? Bisa. Untuk area depan sih bisa sendiri. Biasanya kalau mau butuh bantuan teman, bisa minta akupuntur yang di area belakang gitu. Oh, gimana coba. Iya, jadi apa ya? Kayak ada ngerasa ada pakai ranting gini boleh? Apa? Enggak dong. Pakai ranting. Ini ranting gini boleh? Itu akupressor namanya. Oh, beda. Titiknya akupuntur tapi tekniknya pakai akupressor. Bisa ada yang pakai akupressor. Gitu kan. Ditekan gitu ya, tapi tidak ditusuk gitu ya konsepnya. Kalau kamu kan kayak pressure. Urut dong, kayak pijit aja gitu. Barusan ada lawak. Coba kita ketawa dulu. Diulang dulu. Terima kasih banyak. Respon gitu. Tapi kalau bekas akupuntur itu nggak berbekas kan, Rif? Maksudnya nggak ngilangin bekas. Gue belum pernah loh akupuntur. Nggak ada, ntar Mami lah bisa. Jadi akupuntur itu perlukannya kecil banget, dan pada waktu dicabut kan kita semua orang tuh punya kemampuan untuk menyembuhkan luka sendiri gitu. Pada waktu pas ada perlukan kecil. Gitu. Jadi pada waktu dicabut dia udah kayak ngejahit sendiri. Tapi ada beberapa kalau misal kayak ini nih, kan ini ada hijau-hijau kan. Nah, kalau pembuluh darah yang hijau-hijaunya ya otomatis akan ada darah gitu. Jadi makanya teman-teman aku butuh dibekali ilmu anatomi gitu biar nggak salah. Biar nggak salah tusuk ya, benar. Pernah tidak tusuk? Apa? Nggak pernah lah. Kalau pernah ya berarti kan tolol orangnya gitu. Gua yang tolol. Untungnya ya nggak pernah karena kita itu udah basic banget kan. Ini
kalau di tangan jarumnya sekian, kan ada jarum yang panjang, ada jarum tuh yang bisa dari sini sampai kepala belakang, jadi ngelewatin kulit gitu loh. Aduh, gitu. Gokil. Ada yang panjang bener segini, ada yang segini, ada yang kecil, ada yang buat wajah. Apa tanya aku puntur aja sini. Coba. Contohin dong. Lu bawa jarum nggak di situ? Ada jarum nggak di situ? Di kamar. Oh, di Mau kamar. nunggu Ambil dong. Boleh. Tunggu ya. Boleh nggak, David? Boleh nggak, David? Jangan ngilu ini jadi ntar Ya, biar temanya viral. jadi bagus. kayak ini Fear Factor nanti. Jadi gitu Lu jijian ya orangnya. beberapa orang anggap akupuntur sakit itu karena dibandingin sama suntik gitu. Padahal diameternya tuh 0,8 deh kayaknya. Dibanding? Itu tipis banget. 0,8 apa meter? Enggak. Lebih kecil dari jarum suntik maksudnya. Mili bahkan. Mili. Iya, jauh lebih kecil. Iya, lebih kecil dari jarum suntik. Berapa kali ya? Oh, oke. Iya, tipis banget, Bet. Emang dulu pada waktu kita ketemu nggak pernah akupuntur ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya nggak pernah juga. Kayak jarum Iya, suntik buat kecil bayi banget. kali ya, kayak gitu ya. Lebih kecil lagi. Karena kan kalau jarum suntik kan kalau jarum untuk suntik memasukkan kan obat nih. ada itunya. Iya, ada Dia lubang bolong di tengahnya ya. Memasukkan Terus- obat. Iya. Terus dia ujungnya miring juga gitu, kayak jarum. Nah, itu suntik. untuk masukin obat kan. Nah, di akupuntur nggak ada itunya. Cuman jarum doang. Bahkan Iya. Jarum jahit ya? masuk jarum nih, dicabut nggak ada bekas apa-apa, nggak ada darah gitu. Filosofinya Oke. berarti antara jarum itu untuk menahan atau melancarkan, atau apa tuh filosofinya di balik nusukin jarum itu? Filosofinya kan kalau selama ini kan kalau pengobatan konvensional kan mengenal adalah aliran syaraf, ada aliran darah. Nah, karena ini udah apa ya, D3 kan berarti ada keilmuannya lah, yang dulu dianggap tradisional sekarang karena saya lulusan D3, jadi ada lagi ditemukan aliran energi gitu. Jadi makanya beberapa orang yang aliran Wing Chun ya. Ci, Ya, yang di ginjal Ci. itu ya? Wing Chun. Bukan itu sih. Nyampe ternyata. Saya pikir Setiap manusia mempunyai chi gitu kan? Betul, kayak betul. kungfu hustle gitu kan. Betul, itu ada alirnya. Makanya kan ada beberapa orang kan sakit kepala tapi dipijitnya di sini. Iya, Di sini gue tahu. Pernah. Itu karena ada aliran. Itu acupressure itu. Acupressure. Nah, kalau akupuntur titiknya sama tapi lebih ke pusat titiknya gitu. Kalau aku pressure kan cuma dipijit gini kan. Nah, ini permukaan. Nah, kalau aku buntu masuk di situnya, masuk ke titiknya bahkan. Jadi untuk mengaktifasi. Ininya sama kayak ini ya, merangsang kaki gitu ya. Kalau telapak kaki kan banyak. Ya, betul. Apa yang dipencet di situ biasanya ke ginjal lah, kemana. Nah, refleksi. Jadi lebih efektif, refleksi. lebih efektif akupunktur daripada akupressure gitu. Betul. Sangat betul. Pernah tidak kau tusuk badanmu terus kau kempes gitu, Rip? Oh, dari tadi mau nanya itu. Iya. Ditusuk sini namanya terus anak-anak, Pak. gitu, kempes ya. Pernah sih. Berarti Kayaknya kan buat Pernah ya? iya kan berarti kan buat obesitas gitu kan. Bisa. Oh, memang benar berarti. Benar. Iya, adek aku pernah juga tuh di kuping ya untuk obesitas itu. Bisa. Penelitianku juga kan tugas akhirku juga tentang obesitas. Oh. Jadi gimana, cerita dong? Ya itu apa ya, cerita tentang apa dulu? Obesitasnya. Gak tahu tuh Arif gimana? Tidak. Tadi cuma bercanda, ternyata memang ada. Iya, padahal dia tadi mau ngelawak. Iya. Enggak iyain aja. Gitu. Enggak itu sih, ada begini, kaitannya sama psikis nggak sih, sama psikologis nggak sih? ya. Jadi jadi panjang nih. Jadi di akupuntur juga Panjang ada. Apa namanya? Kita biasanya mengenal namanya, keilmuannya kan 5 unsur kan. Jadi dari 5 unsur kita bahkan bisa melihat kemungkinan karakter orangnya kayak gimana gitu. 5 unsur ada kayu, tanah, logam, air. Karakter Oh bisa iya. dari 5 unsur.
Berarti tuh lo nanya Ya. Sio dulu nggak sih ke orangnya? Lebih Dari bentuk badan sih biasanya Mbak Mila. Tuh, saya pernah dilihat tuh sama dia. Ada berapa aja bentuk badan? Kayak ini dari Ari Brata nih yang ku kenal, sering kulihat badannya. Berarti Ya. dia tuh kalau di akupuntur itu unsurnya tanah. Oh, Tanahnya tanah apa? Tanah enggak gitu. Bukan tanah abang. sengket ya Bang. Apa tanah Enggak girik. Belum ada sertifikat. lagi. gitu. Oh ya Ari Brata dari penglihatan tuh, dari bentuk fisik atau ini ada kemungkinan sakitnya adalah di lambung gitu. Orangnya tuh bermasalah di lambung, terus mungkin punya asam lambung mah dan lain-lain, urusannya di lambung. Dan dia emang sering kelaparan sih Arif. Sering kelaparan karena job lagi sepi. Boleh tuh. Kalau gua sama David apa unsurnya dari penampakan doang? Berata dulu, habisin dulu. Dihabisin dulu, masih ada. Tanah dan karakter orangnya biasanya gak enakan sama orang, overthinking, banyak ketakutan lah pokoknya gitu. Betul. Nah kalau David tanah ada kecenderungan ke logam. Anak metal. Udah jadi Wolverine udah jadi gua. pondasi. Pondasi anjir. Kenapa pondasi? Sudah ada unsur logamnya dicampur. Campur semen dari pondasi. Apa Rip? Ada besinya ya. Logam. Biasanya kalau logam itu biasanya kendalanya adalah sama paru. Makanya orangnya akan masih sering olahraga nggak, Pit? Iya. Nah, kecenderungannya akan begitu. Kalau tidak olahraga itu akan ada masalah di kayak paru. Kenapa nggak? Iya, gampang gitu ya. terkenal lah. Sesek gitu. Mungkin kalau tidak olahraga akan sering asma dan lain-lain gitu. Pokoknya parunya akan lebih ringkih daripada kita semua. Gitu. Paru-paru. Bener nggak Bang David? Bener. Kayaknya bener sih. Terus bawaan orangnya cenderung agak keras gitu. Iya, gue bener sih kayak gue tuh sering sesek gitu kalau udah jatuh tempo tapi belum bayar gitu kayak takut. Tagihan. Jos, bapak-bapak itu aku masuk. Tapi bener Arif, bener. Gue harus sering olahraga. Kalau gue olahraga tuh gue ngerasa badan gue nggak enak dan itu tadi mungkin larinya lebih ke napas, lebih ngos-ngosan kalau jalan. Bener. Harus sih. Nah terakhir Mbak Gamila nih. Kamu nggak tahu, aku jarang ketemu Mbak Gamila kan. Dari kuliah yang sekarang itu unsurnya bisa ke kayu. Kayu itu tumbuh. Kayu itu biasanya mudah tersulut emosi orangnya. Gitu ada. Kayak gampang terbakar gitu kalau kayu. Gampang ini emosi dan kendalanya adalah penyakit yang sering diderita adalah bagian kepala. Kalau kayu kan di atas pohon, di atas tuh gampang goyang gitu. Antara gampang pusing, gampang masuk angin gitu. Urusannya adalah di kepala. Gitu. Benar nggak Mbak Gamila? Benar. Kalau Panji apa Panji? Nah, Panji itu adalah unsurnya adalah api. Makanya nggak tahu ya, aku belum ketemu Mas Panji. Bentuk kepalanya akan begitu, kelihatan begitu, orangnya akan menggebu-gebu, antusiasnya gede banget. Terus ada pokoknya kalau harusnya ya, kalau dugaanku benar, kalau ketemu Mas Panji tuh kayak hawanya tuh kayak hangat gitu. Kayak harus ada sesuatu yang dibuat, harus ada sesuatu yang sama dia tuh harus ada sesuatu yang dibakar gitu. Saya kayu dibakar gosong dong. Ini nih. Maka berarti Panji sama Mila nggak cocok dong. Nggak boleh sering deketan dong. Saya nggak boleh deket-deketan Panji dong. Gosong saya. Kalau dari hubungan kan ada hubungan kayu ngebakar api kan. Kalau dengan adanya kayu, apinya makin gede. Makanya hubungan nggak tahu ya. Saya tuh mendukung si apinya gitu. Tapi saya habis mendukung Mas Panji gitu untuk ngebakar sekarang gitu. Ada sosok Mbak Gamila yang mungkin beberapa orang tidak tahu bahwa seberpengaruh itu ke Mas Panji gitu. Mantap. Jadi besok nih kita kalau ketemu Panji sama Gamila kita tinggal siapin sate ya sama ikan. Kita bakar-bakar. Lempar ke muka gua. Dibanding. Betul banget emang tadi saya bawa kayu kali. Iya bener itu juga pas banget. Bawa kayu, unsurnya kayu. Nah sekarang kita ke Arif nih, punya bekas ini nggak?
bekas luka? Sayat. Kalau bekas luka sih ada, cuman kalau saya lihat Bang David nih unsurnya Tidak nyari seperti unsur itu. lu. Apa nih Brata? Unsurnya apa nih Brata? nggak unsurnya itu. Jadi saya pernah ada luka. Nggak usah Apa unsur, unsurnya? nggak usah bro. Lanjut aja langsung saya. Di sini ada pernah nih kayak codet begitu. Rambut. Ya. Tidak kelihatan karena rambut saya udah panjang. Kalau Tebal. agak tipis kelihatan tuh begini. Set. Jadi waktu kecil saya main tingko-tingko. Tingko-tingko itu kayak petak umpet. Di rumah yang belum selesai dibangun. Jadi masih ada besi-besinya keluar. Belum dicok, belum di apa. Rumah ini ya, rumah kentang ya? Rumah kentang. Iya, rumah kentang kan yang masih batu bata terus ada Iya, besi-besi keluar gitu. belum kelar maksudnya, belum selesai dibangun kan rumah kentang. Iya, Kentang dong. Bagus. Tidak bagus. Bagus. Jadi pas waktu itu main, saya yang jaga. Ayo set, udah cari teman. Pas lari masuk di kamar mandi, kayak kalau nggak salah itu kamar mandi. Lari langsung ada yang besi keluar begini. Set. Udah. Tapi tidak sakit, Bang. Kayak aduh apa sih ini? Iya, Besok biasanya baru. gitu. Kalau Iya. luka yang pada saat kejadian belum berasa. Makanya pada saat bangun, udah tidur kan malamnya pulang, bangun, bantal sudah warna merah gitu. Oh, gue Pas pikir karena- berasanya pas rumahnya udah jadi baru berasa. Enggak ya? Wah, lama sekali, Bang. Bang David nih unsurnya bagus banget. Unsur apa tuh Ari Brata? Unsur tanah liat. Aduh, yuk. Terus gimana? Terus dijahit atau cuma Justru luka tidak. gores aja? Luka gores aja, Bang. Dipermak. Tidak juga. Dipermak. Kenapa dijahit dan dipermak maksudnya kan? Hei, Nah, itu cuman luka goresan biasa. Tapi lama-lama setiap saya cukur tuh masih ada terus lukanya. Nah, itu termasuk anak yang nakal atau anak yang jago sih? Lu nanya ke siapa, anjir? Lu Benar-benar kayak konsultasi curinya. psikologis. Halo, ini Curinya. ini podcast. Kita nggak ada sesi bertanya loh. Kok Anaknya nggak tiba-tiba keurus. lu? Anaknya nggak keurus. Nggak anak yang nggak Aku tahu jawabannya. Kamu anak yang nggak diurus. bertanya aja kan. Anak yang luka- tidak diinginkan kalau gitu. Ya bisa jadi. Kalau luka yang membekas itu. Tapi kalau luka yang membekas, maksudnya dalam artian itu selalu keingat. Yang sakit ini kan tidak sakit ya, maksudnya bekasnya ada tapi tidak sakit menurut saya. Tapi waktu saya ditabrak, waktu itu naik sepeda, terus ditabrak Ya motor, ampun. ini kepala saya benjol itu. Sampai sekarang itu kalau saya agak misalkan begadang begitu terasa lagi sakitnya gitu. Oh, pala lu rengat ya. Oke. Iya, bener. Rengat. Pala lu rengat. Rengat apa tuh? Rengat tuh kayak apa? Kayak retak-retak gitu ya. Kayak rentan, ibarat- rentan gitu, ringkir. Oh, Rengat tuh rentan. kayak Kalau gitulah. retak, Allah, kalau retak sih bahaya juga. Setiap saya minum. sedikit lagi retak. Nah itu sedikit lagi retak ya. Oh, rengat. Iya, karena Juga benjolnya kalau besar di- sekali. Dan saya sudah tidak ingat apa-apa pada saat ditabrak. Tit. Terus tahu-tahu pas buka mata sudah di motor orang, dibonceng begitu. Ibu saya di belakang. Yang bonceng saya tidak tahu tuh. Ternyata tetangga saya pada saat. Kirain Bukan setan. bapak saya kan. Serius pas setiap jalan diliatin sama orang, kenapa ini? Saya di mana? Ternyata baru saya ingat Di Makassar. ditabrak, luka. Terus saya lihat kenapa ibu saya luka juga, ininya luka, lututnya juga luka. Nah, setelah itu saya tahu pas dia dengar berita saya kecelakaan, dia langsung lari keluar rumah terus jatuh. Wow. Karena Tapi kayak solidaritas Jadi saya sebagai pikir- ibu gitu. Ikut iya, melukai diri. langsung panik juga. Langsung lari, langsung lari jatuh juga. Jadi saya pikir, saya kayaknya kecelakaan sama ibu ini. Karena
Dia juga luka. Kayaknya gitu. kalau Iya, ada temennya ya. Lu lupa kejadiannya bisa dibilang itu gegar otak ringan nggak sih kayak? Iya nggak sih, Rip? Kayaknya ya, karena kan dia iya, lupa karena, sama kejadiannya kan, kayak sempet blank gitu kan. Iya. Amnesia gitu. Blank sama sekali blank. Karena shock juga bisa dan sih. Waktu itu Apa? dia bilang waktu dia dibawa ke puskesmas mau muntah tidak? Saya itu kayak tidak sih dok, Gue kira gitu. dia sambil nyodorin mukanya, mau muntah nggak lihat muka saya? Bukan. Kayak gitu. Soalnya kalau muntah berarti dia gegar otak dan dia harus di-scan. Iya, benar. Nah, tapi jadi nggak sempat di-scan. Sempat di-scan, tapi tidak sempat muntah. Katanya kalau muntah ini kita bakal tangani lebih serius lah. Pas di-scan, ternyata alhamdulillah tidak ada retak, tidak ada apa. Tidak ada otak. Nggak ada otaknya pas di-scan. Ya. Jadi kepala saya tuh sudah saya lihat tuh, di sini nih, cuman benjol aja, tapi tidak ada. Katanya kalau ada garis putih aja sedikit set, itu berarti kamu retak. Iya. Itu sampai sekarang tuh masih ada. Ini ukuran kepala saya ini agak beda di sebelah kanan. Tapi ini kamu nge-hang nih mukanya gini terus nih. Oh iya. Sudah bagus tidak? Masih. Sama aja sih. Iya. Kalau saya itu sih, Bang. Iya. Lu nge-hang nih HP lu yang gegar otak nih. Waduh. Keep try. Kita nyari-nyari aja nih. Gue nggak ditanya nih, gue gede banget nih tuh. Iya, sekarang kita ke Mbak Mila tuh. Kenapa selalu dijidat sih? Karena gue tolong. Itu tadi ya. Tadi kan juga kayu ya, unsur kayu. Jadi bermasalah jadi dengan kepala. Iya. Iya, benar. Jadi lukanya di kepala semua itu. Coba gimana itu? Luka yang paling parah deh yang mana? Kayaknya sih ini sih. Soalnya kalau luka tuh sebenarnya dulu waktu zaman-zaman SD itu hampir rutinitasnya tuh udah jelas kebaca. Jadi gue emang seneng sama rutinitas pulang sekolah, tidur, ngerjain PR, bangun, main sepeda. Dan setiap main sepeda itu pasti jatuh. Jadi dengkul gue tuh pasti ada lukanya. Sampai-sampai gue pikir apa gue kasih obat merah dulu ya sebelum gue naik sepeda supaya gue bisa nggak luka gitu. Tindakan preventif. Obat merah itu bukan untuk mencegah dong, itu untuk mengobati. Kan gue tolol. Iya, masuk akal memang. Masuk akal. Diam kau Arif Berata. Udah diam ya, dia dari tadi masih ngeheng. Terus yang ini tuh gue tuh, jadi gue lahir di Jerman. Sampai di Indonesia umur sekitar 4 tahun. Terus udah gitu gue nggak ngerti bahasa Indonesia sebenarnya kan. Tapi gue suka musik. Gue tuh anaknya anak musik banget cuy. Iya, setuju gue. Terus jadi gue tuh nonton yang tontonan yang paling gue suka itu di TVRI ada acara macam musik-musik gitulah, apa ya, album minggu kayak apa, kayak chart-chart gitu loh, top 10. Gue lupa acaranya apa. Tanggal lagu lah ya, lagu-lagu Indonesia. Nah terus kebiasaan, karena gue bilang gue tuh senangnya rutin-rutin gitu. Nah rutinitas gue itu adalah bikin susu ke dapur. Terus udah gitu udah detik-detik menjelang acara itu gue langsung ke depan televisi terus nontonin acara itulah gitu ya. Nah kebetulan pas hari itu gue mesti cerita bahwa itu karena gue baru pindah ke Indonesia, ke Jakarta, itu rumah om gue, belum punya rumah tuh, jadi masih numpang. Terus udah gitu om gue tuh dokter. Nah udah gitu gue pas hari itu gue telat bangun, tidur siang, bangunnya telat. Wah, acara TV kesukaan gue udah mau mulai nih. Ke dapur dulu bikin susu, karena memang rutinitasnya bikin susu dulu kan. Nuangin susu bubuk Denko lah gitu ya. Denko isi air, udah mulai kan, bener kan. Jadi buru-buru. Terus udah gitu, masuk tuh pas lagi lagu favorit gue. Gue lupa judulnya apa ya. Ada dance-nya, ada ininya gue inget banget. Pokoknya kalau gak salah tuh yang nyanyi Jane Patikawa. Dua hati gitu. Pokoknya dua, pada gaya-gaya gitu. Nah, gue sambil joget-joget gini, sambil megang mug isi susu yang gue bikin tadi kan. Terus gue pikir ntar tumpah, taruh di samping televisi itu kayak ada TV. Meja gitu kan. Ini kan misalnya ini TV nih, sebenarnya ada kayak tempat lah buat naruh gelas gue gitu kan, naruh mug gue kan. Gue taruh, tapi mata gue ke TV. Gue taruh gitu, kejedot lah di sini ujung mejanya.
si TV itu. Duar gitu kan ya, terus kayak abis jadi naruh, tapi kan gue anak musik banget ya, jadi gue tetap ngedance aja. Dua hati gitu kan ya. Terus lama-lama kok ini kan ada gelap nih sebelah sini nih gitu kan ya, tapi nggak enak nih, pusing gitu. Pusing. Terus gue duduk di lantai, lama-lama tiduran, terus kok lama-lama kok gue pegang darah gitu kan ya. Terus gue gitu kan ya. Iya, panik begitu ngeliat darah. Iya, si rumah yang ada pada waktu itu masih ada, kalau nggak salah ada nyokap gue ada, tapi di dapur lagi gosip sama tante gue. Terus pada datang tuh, wah kenapa Mila gitu kan ya. Udah gitu langsung dibawa ke rumah sakit saja gitu kan. Emang kebetulan, kan gue bilang tadi kan om gue dokter, jadi dan dia juga memang masih dokter baru kali ya, jadi apa-apa kayak harus langsung ke rumah sakit gitu, nggak ada pemikiran apa-apa. Ke rumah sakit, langsung ditaruh emergency room, terus kayak diutamakan gitu, karena emang dia dokter di rumah sakit itu ya. Terus jangan di sini, kita langsung bawa ke ruang operasi. Langsung dibawa ke ruang operasi, terus dijahit. Tapi kagak dibius. Jadi gue masih sambil tetap dance tuh. Aduh. Iya, aduh. Kapok. Nangis dong gue. Kenapa nggak dibius sih? Kalau di film-film perasaan kayaknya dibius dulu gitu, nggak kayak gini. Jadi gue lihat tuh semua dokter kepalanya atu-atu gitu. Jarumnya hitam, benangnya hitam dijahit. Jadi gue nggak tahu mau nangis. Gue nangis karena gue takut, nangis karena sakit, nggak tahu tuh. Pokoknya udah campur aduk semuanya. Terus kayak kesel gitu, kayak kenapa gue diginiin sih gitu kan, dijahit. Berapa gitu. jahitan tuh, Mil? Kagak hitung lah, gue masih mungkin 3 kali ya, nggak tahu, pokoknya dijahit gitu. Jadi kayak heboh banget gitu. Pulang-pulang nyokap gue bilang, sebenarnya ya kayak gini tuh nggak usah dijahit, sebenarnya biarinin aja. Ya, sembuh sendiri. Sebenarnya dikasih lem Korea juga sembuh. Iya. Cuman karena si om itu kayaknya ya namanya pride sebagai dokter gitu ya. Iya kan? Di rumah dia lagi kejadiannya kan, jadi langsung dijahit itu, kenapa gitu, sedih sakit gitu. Iya. Jadi itu deh. Mungkin kalau nyokap lu ngeliat kayak gini kali ya. Kalau dia kan Mila kan orang kaya ya, jadi mungkin apa-apa tuh harus ke dokter gitu ya. Mungkin kalau kejadiannya sama Arif Brata misalkan maknya lihat, ini mah nggak usah dijahit nih, kasih Aibon aja, kasih Aibon. Iya, kayaknya nyokap gue tuh walaupun kayak gitu, nyokap gue tuh soalnya selalu mikir yang murahnya, yang gampang. Murah ya. Tahu gitu. Itu mah dibubuhin daun sirih juga udah sembuh gitu. Iya, disembur juga. Iya. Itu om kamu aja lebay. Gitu gue digituin, gue sedih. Kalau om saya paling dikasih ini bubuk kopi. Bubuk kopi juga. Iya, katanya bagus. Oh, gue nggak tahu ya. Ini adat orang mana, orang Jawa apa orang mana? Soalnya gue dulu juga pernah misalnya kejedot, udah diusup-usup sama rambut aja, ntar juga hilang. Iya, itu kayaknya Betawi juga gitu ya kan? kayak ya kan? Untuk mengurangi rasa sakit. Oke, kita udah di penghujung acara nih, udah setengah jam. Kayaknya bekas luka teman-teman juga punya banyak cerita. Gue punya bekas luka yang kalau gue ceritakan bisa panjang, karena bekas luka yang paling terngiang-ngiang di otak gue adalah bekas luka sunat. Waduh, kok nggak dicerita tuh? Kenapa tidak diceritakan? Gue kasih tahu aja ya. Gue sunat tidak di dokter. Mungkin kalau di Betawi, orang Jakarta umum ada istilah namanya bengkong. Kalau sekarang sih udah langka ya. Bengkong itu tukang sunat di Betawi. Pakai bambu ya? Betul sekali, Mila. Jadi lu sunat itu pakai bambu dan pisau. Tidak ada alat kedokteran, tidak ada. Dan tidak ada namanya bius. Betul. Jadi kalau Mila waktu itu dijahit nggak dibius, gue disunat nggak dibius. Gue datang, gue cuman diajak ngobrol. Obrolannya asik ya, Bang. Iya gitu lah. Ayo gitu. Dia diajak ngobrol, itu tuh ternyata fungsinya adalah mengalihkan perhatian gue. Iya. Ngobrol nih. Tapi tangannya di bawah bekerja gitu. Jadi biusnya tuh metode pengalihan isu. Topiknya harus menarik berarti itu. Dia nyari topik berarti. Iya. Betul. Jadi kayak dia ngobrol, asik nih, ntar dari sini pulang dikasih ini ya. Nah itu pikiran gue udah kemana-mana tuh, mainan segala macem. Di bawah tangannya bekerja.
Nah, gue nggak tahu kenapa. Merasa terhianati nggak lu tuh kayak gitu tuh? Bener, iya. Dan itu asli Rip, itu pakai bilah bambu namanya. Bilah, Iya. tahu bilah nggak sih? Kalau makan Jadi- saule namanya saule yang tajam banget tuh bambunya. Jadi Iya. dia Tipis-tipis. bambu dibikin Ah. kayak pisau gitu Pisau. kan. Iya. Jadi Jawa tipik kan cala. dia kan. Betul, iya Nah, bilah cala. bambu. Cala. Ya. Iya. Ya, Oh, itu gitu. jadi kenapa gue bilang bekas luka? Karena umumnya kan orang sunat paling 2 minggu kering sembuh ya. Iya Iya. nggak sih kalau ke dokter ya kan? Kalau ke dokter. Ya. Sunat Kalau ke laser dokter, gitu kan. sunat laser, sunat yang pakai teknologi alat jepit segala macam. Cepet lah sembuhnya keringnya. Oh iya. Gua itu 2 bulan sembuh. Anjir. Aduh. Karena- Infeksi kali. Bengkak Gue nggak? nggak tahu deh. Kayaknya sih mungkin ada infeksi, ada pembengkakan dan penggumpalan darah. Aduh. Bambunya Jadi- ini kali belum dipotong langsung digini bang. Bambunya bekas anak yang barusan nggak dilap dulu. Jadi gue Bekas tuh, ini bendera kayaknya. iya gue tuh Iya. berbulan-bulan sembuh sunat. Jadi bahkan 2 minggu pertama itu gue nggak bisa kencing. Ya Allah, Dua- infeksi Dua, udah. iya, 2 minggu gue, ya kurang lebih 2 minggu gue nggak bisa kencing sampai sakit kandung kemih gue. Dan mengharuskan gue UTI. untuk ke dokter lagi, Rip. Jadi gue 2 kali nih. Dua Ujung-ujungnya kali ke sunat? dokter juga Aduh. gue. Bang ilu saya bang. Ya maksudnya 2 kali usaha gitu. Ya. Ujung-ujungnya gue ke dokter juga. Nah pas dokter ngeliat, Sama aja. kayak, aduh, kayak dia tuh kayak gini. Kayak gini. Aduh, ini kerjaan siapa sih? Kayak gitu. Aduh. Masalahnya tidak ada timnya bang. Kalau ada tim pengalian isu dia fokus kerja aja ndak apa-apa. Oh, kenapa Dia kan ada ngajak timnya? ngobrol kau tapi tangannya di bawah goyang. Dia tidak tahu tuh yang mana dipotong. Oh Aduh, iya, bener. satu Tugas- orang ya? Tugas dokternya adalah ngemodif berarti. Ngemodif, bener. Mode. Iya. Kayak ibarat kata kita Pertanyaan salah gua- bengkel ya. Salah bengkel, Iya. terus kita ke bengkel lagi gitu. Kayak, Iya. ah, Kayak lu- ini lu- ekspresinya tuh kayak Pimay Red kayak oh iya. Iya. Pada zamannya itu kemarin Iya. anjing. Iya bener. Jadi pas sudah dari dokter langsung, wih berkilau bagus. Gitu Iya ya. dibenerin lah. Intinya tuh yang pertama tuh dokter sebisa mungkin bikin gue kencing karena gue udah kesakitan banget kan. Jadi gue Tahu dikasih gitu dari obat. tadi kita ngomongin orang disunat ya. Iya. Ngilu. Tapi hasil bekas lukanya sampai sekarang bagus kok hasilnya. Coba lihat. Iya, pasti bagus lah. Udah kasih lihat loh. Gua udah kasih lihat. Fit masih ditanya Arif udah nggak? kasih Mau lihat. model? Saya Iya. kasih lihat. Coba. Nih. David harus kasih lihat juga loh. Nggak bisa, nggak adil ini, nggak Eh. fair. Fit, karena pada waktu sunat ditanyain nggak sih kalian mau model cincin atau mawar? Bunga, gitu kan? Agak ditanya. Gila Kan lu kalau mana itu kepikiran kan dijahit. milih model. Tapi iya, di Makassar ada yang ditanya gitu, mau model jalan kote tidak jalan kote itu kayak pastel. Yang gorengan Iya kan, yang ada dipelintir-pelintir. Iya, Iya. itu yang Kritik mawar gitu. bunga itu. Oh, Iya, bunga. itu Cincin dijahit. yang lurus gitu tuh. Ada, aduh, ngomong Iya. gitu deh. Ayo David tunjukin. Ya kayaknya David pilihannya cuma 2. Mau infeksi apa mau infeksi sekarang atau mau infeksi nanti? Ya lu tanya istri gua aja lah bentuknya gimana. Jangan gua Iya. masa gua tongolin di sini. Nih bekas luka gua. Lagi lu aneh-aneh aja. Ya udah, biar penonton sendiri aja yang ngebayangin bekas luka gua di sini gimana. Ngapain bayangin Iya. bang, udahlah. Oke. Terima kasih udah mau datang di Nah, podcast Comika. Satu aja. Apa Mil? Tapi kalau tradisional gitu, kulupnya dibuang apa dimasukin pisang terus dimakan sama kakek neneknya? Gue nggak tahu Mil, gue nggak mikirin Jadi kulup gue ada- kemana. Afrika gitu. Adalah. Di Afrika ada gue pernah lihat. Gila kali Aduh. kulupnya dimakan. Di Afrika gue pernah lihat. Kulupnya Di masukin Afrika. pisang, terus sama kan kakeknya ada 2, kan Ih. kakek ibu dari kakek ayah. Terus sebagai bentuk apa menjalin pererat persaudaraan tuh Ih, kulupnya itu dimasukin pisang, dimakan sama kakek A dan kakek B gitu. Serem deh. Aduh. gue nggak kebayang di sana tuh ketika kakek itu berobat ke dokter kena kolesterol terus dokternya bilang nih kurang-kurangin makan kulit titit. Dan tuh nggak boleh. Bapak udah nggak boleh lagi makan kulit titit ya karena Emang berapa Bapak banyak udah cucunya terkena anjing? kolesterol. Yang kasihan yang cucunya banyak ya. Iya.
Banyak makan dia kenyang ya. udah ketitit nih. Udah thank you ya, thank you Mila, thank you Arif Brata dan Arif Alfiansa, thank you sudah datang di podcast Comika ngomongin bekas luka. Terima kasih juga buat teman-teman pendengar setia podcast Comika. Kita bakal ketemu lagi di podcast Comika berikutnya dengan tema dan panelis yang berbeda setiap temanya. Terima kasih, dadah.